Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 346, Pandangan Dunia, Pemicu Jiwa Kekal juga punya aturan sendiri. Duduk bersila di lantai ketiga menara tubuh emas, Luo Xiu mengingat setiap pengalaman pemicu jiwa kekal yang dialaminya, dan dari situ dia menemukan beberapa pola. Dia menyadari bahwa setelah satu kali pemicuan jiwa kekal, jika waktu antara pemicuan yang berikutnya cukup lama, efeknya akan sangat signifikan. Namun, jika pemicuan terjadi secara berulang, efeknya akan semakin menurun, bahkan hampir tidak ada. Ini seperti perbankan, jika Anda terus-menerus mengambil uang, jumlah uang akan semakin sedikit. Tetapi jika Anda tidak mengambil uang dalam waktu yang lama, bunga akan terakumulasi dan jumlah uang akan bertambah. Sepertinya jiwa kekal mengumpulkan energi misterius di dalam tubuh, energi ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, hingga pada akhirnya dipicu oleh pemicuan jiwa kekal. Namun jika pemicuan terjadi terlalu sering, energi misterius ini akan habis dengan cepat, dan efeknya akan menurun. Sepertinya saya telah mencapai batas dalam kemajuan tubuhku. Penemuan ini membuat Luo Xiu berpikir untuk mengurungkan niatnya untuk meningkatkan tingkat kemampuan tubuhnya. Setelah waktu setengah dupa berlalu, Luo Xiu memilih untuk meninggalkan menara tubuh emas dan diteleportasi keluar. Tubuh perang tingkat ke-7 Santo, sungguh kemajuan yang menakjubkan. Di dalam kehampaan, pria tua kekar yang dikenal sebagai penguasa surga Liu terlihat terkejut. Menjadikan kemampuan tubuh dari tingkat pertengahan pangeran ke tingkat menengah tingkat Santo dalam waktu 4 bulan sudah cukup bagus. Sepertinya anak muda ini pasti mendapat kesempatan yang bagus. Seorang wanita berbaju ungu tersenyum. Seperti yang dikatakan, di setiap hal luar biasa pasti ada keanehannya. Peningkatan sebesar ini dalam waktu 4 bulan sudah jauh melampaui batas normal. Siapapun yang melihatnya pasti tahu bahwa dia pasti mendapatkan kesempatan yang bagus. Jika tidak, dia tidak akan memiliki peningkatan yang sebesar itu. Selain penguasa surga Liu yang terkejut, wanita berbaju ungu itu tetap tenang. Karena kesempatan seperti itu adalah hal yang biasa, terutama bagi para jenius. Siapa yang tidak pernah mendapatkan kesempatan sedikit pun? Luo Xiu, yang naik menjadi jenius dari latar belakang yang biasa, pasti telah mendapatkan peluang yang bagus. Meskipun penguasa surga Liu merasa agak terkejut, wanita berbaju ungu itu menunjukkan ketertarikan yang lebih besar terhadap Luo Xiu. Ziyan, bukankah Anda ingin? Penguasa surga Liu mengerutkan keningnya. Dia adalah teman lama dari tokoh dari Istana Bintang Surgawi. Dia ingin merekomendasikan Xingling kepada Dewi Ziyan, dan kemudian Dewi Ziyan akan merekomendasikannya kepada yang lebih tinggi. Tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa Dewi Ziyan mungkin lebih tertarik pada Luo Xiu. Penguasa surga Liu, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi kamu harus tahu bahwa bakat yang ditunjukkan sesaat bukanlah apa-apa. Hal yang penting adalah mempertahankan bakat itu. Dewi berbaju ungu itu tersenyum lembut. Xingling yang kamu sebut itu tidak buruk. Dia bisa dibawa ke internal wilayah suci untuk diperhatikan lebih lanjut. Jika dia bisa mencapai tingkat kaisar dalam 100 tahun, itu akan menjadi alasan yang cukup bagus untuk merekomendasikannya ke atas. Tapi saya pikir Luo Xiu lebih berpotensi. Selama 3 bulan ini, dia telah mencapai kemajuan besar dalam menara tubuh emas. Tetapi sebenarnya penderitaan yang dia alami jauh di luar batas manusia biasa. Meskipun bakat dan pemahaman penting, daya tahan seorang kultivator pada tahap akhir semakin penting. Ketika itu diucapkan, Dewi Ziyan membelai bulu hitam di dadanya. Selain itu, bakat dan pemahaman Luo Xiu tidak kalah dengan Xingling, Miao. Ketika tangan Dewi Ziyan melepaskan, kucing hitam di dadanya tiba-tiba melompat keluar, dan penguasa surga Liu hanya melihat bayangan hitam melintas sebelum kucing hitam itu menghilang. Saat Luo Xiu keluar dari menara tubuh emas, pandangan keheranan segera tertuju padanya. Dari 20 kaum muda yang hadir, hanya Xingling yang berhasil melewati lantai ketiga menara tubuh emas. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa yang berikutnya melewati lantai ketiga menara tubuh emas bukanlah Gui Yu atau Wu Yun, tetapi Luo Xiu. Meskipun Luo Xiu hanya bertahan sebentar di lantai ketiga sebelum dipindahkan keluar, pencapaiannya sudah cukup untuk mengungguli sebagian besar jenius dari berbagai aliran suci. Ketika Lu Mengyao mendengar berita ini, wajah mungilnya juga dipenuhi dengan keheranan. Dia sangat ingin tahu bagaimana Luo Xiu bisa melakukannya.
karena selama 4 bulan terakhir, dia hanya berhasil melewati lantai kedua menara gaib ilahi, dan lantai pertama di 3 menara ujiannya yang lain. Tapi ketika dia tiba di tempat tinggal Luo Xiu tidak ada di dalam kamar. Karena kemampuan tubuh mencapai batasnya, mari kita periksa menara gaib abadi. Setelah keluar dari menara tubuh emas, Luo Xiu langsung menuju menara gaib abadi. Di tengah jalan, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari langit, dan seorang wanita cantik berbalut selendang hitam berdiri di depannya. "Kamu siapa?" Luo Xiu mengerutkan keningnya. Dia yakin wanita ini tidak termasuk dalam 20 jenius muda. "Maaf, saya tidak memiliki waktu," ucap Luo Xiu sambil tubuhnya berkelebat dan ia langsung mundur menggunakan ilusi hampa. "Hehe, itu tidak tergantung padamu." Tidak peduli dengan gerakan kecil Luo Xiu, wanita berkerudung hitam itu tidak menghiraukannya, dan dengan menunjuk ke ruang hampa, sebuah ruang seketika hancur, memaksa tubuh Luo Xiu keluar. Tanpa memberikan kesempatan bagi Luo Xiu untuk memberontak, seutas energi hitam mengelilinginya, lalu ia langsung menghilang dari tempat itu. Luo Xiu merasakan dirinya berputar-putar, dibatasi oleh energi hitam yang membelenggunya, tidak dapat menggunakan energi dalam tubuhnya, menunjukkan betapa besar kesenjangan kekuatan antara dirinya dan wanita berkerudung hitam itu. Beberapa saat kemudian, ketika penglihatan Luo Xiu kembali normal, dia menyadari bahwa dia berada di dalam sebuah aula besar. Di dalam aula itu, seorang wanita berpakaian ungu duduk di atas tahta batu giok putih, dan di sebelahnya, ada seorang tua berpostur besar. Wanita berpakaian ungu itu terlihat sekitar 20 tahun, seperti seorang gadis remaja, tetapi memiliki aura yang anggun dan luhur, sementara si tua berpostur besar itu tampak tanpa ekspresi, dengan aura yang besar dan tidak terduga. Luo Xiu tidak bisa mengukur kedalaman keduanya, bahkan tidak bisa merasakan napas hidup mereka, dan dia mungkin tidak akan menyadari keberadaan mereka jika tidak melihat mereka sendiri. "Luo Xiu, saya adalah utusan Dewi Ziyan dari alam Samudera Bintang, dan yang duduk di sebelah saya adalah penguasa surga Liu dari alam Samudera Bintang." Wanita berpakaian ungu itu berbicara perlahan sambil membelai lembut kucing hitam di pangkuannya, dan ketika Luo Xiu memperhatikan kucing hitam itu, kucing itu juga memandangnya, memberinya perasaan yang akrab. Mendengar identitas mereka, Luo Xiu merasa agak terkejut. Seorang utusan dewi dan seorang tuan dari alam Samudera Bintang bisa dikatakan sebagai tokoh puncak di seluruh alam Samudera Bintang. "Luo Xiu, menurutmu, seberapa besar alam Samudera Bintang?" Di luar dugaan Luo Xiu, utusan Dewi Ziyan tiba-tiba bertanya. "Menurut saya, alam Samudera Bintang sangat besar. Dari timur, barat, utara, dan selatan, saya hanya pernah ke utara, dan itu saja sudah tidak sampai 1% dari alam Samudera Bintang." Luo Xiu menjawab, "Tidak, kamu salah. Sebenarnya alam Samudera Bintang sangat kecil." Wanita berpakaian ungu itu menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan seluruh alam semesta, alam Samudera Bintang hanyalah setetes air yang tidak signifikan di lautan yang tak berujung. Di alam semesta ini, ada banyak alam semesta lain, umumnya dibagi menjadi alam semesta rendah, menengah, tinggi, dan tertinggi. Tahukah kamu di mana alam Samudera Bintang berada dalam hierarki itu? Luo Xiu terkejut mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang konsep alam semesta lain. Ada banyak alam semesta di alam semesta ini, dan alam Samudera Bintang hanya sebutir air yang tidak signifikan di antara mereka. Dalam pikirannya, Luo Xiu merenung sejenak sebelum menjawab, "Kami memiliki beberapa ahli di alam Samudera Bintang yang mencapai tingkat abadi, jadi mungkin dianggap sebagai alam semesta tinggi." Setelah mengucapkan ini, ekspresi wanita berpakaian ungu itu terlihat aneh. Alam semesta tinggi? Sebuah alam Samudera Bintang kecil seperti itu, bahkan jika ditempatkan di alam semesta rendah, hanya akan dianggap biasa saja. Ada jutaan alam semesta rendah di alam semesta ini. Sekarang kamu tahu seberapa kecilnya alam Samudera Bintang, kan? Pernyataan Dewi berpakaian ungu itu benar-benar mengguncang pandangan dunia Luo Xiu. Melihat ekspresi terkejut Luo Xiu, utusan Dewi Ziyan tersenyum dan berkata, "Mungkin kamu selalu berpikir bahwa mencapai tingkat abadi dan memasuki wilayah abadi sudah mencapai puncak tertinggi dalam jalan bela diri, tetapi itu hanya relatif terhadap alam semesta rendah. Dalam alam semesta menengah, tingkat abadi disebut alam Dewa Iblis, dan di atasnya masih ada Dewa Surgawi. Di alam semesta rendah, butuh ribuan tahun untuk memunculkan Dewa Iblis, tetapi di alam semesta menengah, dibutuhkan ratusan ribu tahun untuk memunculkan seorang dewa." Wilayah suci alam Samudera Bintang sebenarnya adalah tempat percobaan yang dibuat alam-alam surga misterius di alam Samudera Bintang, bertujuan untuk memilih para jenius dengan talenta paling menonjol ke alam surga misterius. Dan alam surga misterius adalah dunia tingkat menengah. Pada titik ini, wanita bergaun ungu itu berhenti sejenak. "Alasan mengapa saya memberitahu kamu ini adalah karena saya pikir kamu sangat bagus, dan mungkin suatu hari nanti,
ada kemungkinan kecil kamu bisa keluar dari alam-alam samudera bintang dan masuk ke alam surga misterius. Tentu saja, kamu hanya cukup baik. Apakah kamu benar-benar bisa keluar dari alam samudera bintang yang rendah dan masuk ke dunia tingkat menengah suatu hari nanti bergantung pada usaha dan keberuntungan pribadimu. Aku tertarik kepadamu dan merasa bahwa kamu ditakdirkan untuk mendapatkan kesempatan ini, jadi saya akan memberimu sebuah peluang. Wanita itu menggerakkan jarinya di udara, dan 2 sinar cahaya hitam terbang ke tangan Luo Xiu dan berubah menjadi 2 potongan batu giok. Melihat 2 potongan batu giok ini, Luo Xiu merasa sedikit terharu. Identitas wanita bergaun ungu ini sangat jelas tidaklah biasa. Salah satu batu giok ini berisi beberapa wawasan saya tentang hukum kematian. Jika kamu dapat memperoleh beberapa wawasan darinya pada tingkatmu saat ini, itu akan sangat berguna bagimu. Jika kamu dapat sepenuhnya memahami isi dari batu giok tersebut, kamu akan diakui oleh hukum asli dan melangkah ke tingkat dewa dan iblis, yang disebut sebagai tingkat abadi di alam samudera bintang. Luo Xiu terkejut saat mendengar ini. Sebuah batu giok yang bisa membawa seseorang melangkah menuju keabadian dan mencatat hukum kematian tertinggi. Pada saat yang sama, Luo Xiu menjadi lebih penuh harap dan penasaran. Apa yang tercatat di sisa batu giok itu?